Pendekatan dan teknik belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan sesuatu yang sudah ada dengan sesuatu yang baru, sebagaimana halnya yang dikemukakan oleh Brunner dalam Probert pada tahun 1999, bahwa belajar adalah proses aktif siswa dalam mengonstruksi atau membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Pendekatan dan teknik belajar dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendekatan behavior. Belajar adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relatif permanen di dalam diri individu yang tampak dari tampilannya individu atau overt behavior. Definisi ini menekankan hasil belajar pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Yang kedua, pendekatan kognitif. Ahli-ahli teori kognitif berpendapat bahwa belajar adalah hasil usaha individu untuk mengerti dunia. Caranya adalah dengan menggunakan semua alat mental yang dimiliki seseorang dapat memahami dunia dari caranya memaknai dunia tersebut. Teknik belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sikap mental. Pertama-tama perlu dibangun adalah konsep diri dan pikiran positif. Ketika seseorang merasa dirinya mampu, maka hal ini akan menjadi komputer mental yang mendorong seseorang meraih impiannya. Kedua yaitu rencana belajar. Membuat rencana belajar secara tertulis, baik rencana harian, mingguan, tentukan waktu penyelesaian tugas-tugas secara rinci. Untuk setiap harinya, selalu memulai pekerjaan sedini mungkin. Jangan menunggu sampai hari yang terakhir. Yang ketiga yaitu berkonsentrasi. Berkonsentrasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu senam otak, yang kedua relaksasi. B. Pendekatan dan teknik belajar yang efektif dan paling digunakan pelajar. Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti bahwa mahasiswa atau pelajar banyak menggunakan teknik dan pendekatan belajar, dan mahasiswa masing-masing memiliki teknik-teknik belajar yang mereka gunakan yang menurut mereka efektif, dan ada juga mahasiswa yang menurutnya dengan metode belajar daring lebih efektif karena dengan begitu maka dia merasa bahwa wawasannya lebih luas dan lebih efisien, dan ada juga mahasiswa yang merasa bahwa dengan teknik belajar melalui perencanaan dan dengan pendekatan yang tumbuhnya dari diri sendiri, cara-cara yang paling efektif dalam belajar. Mengapa demikian? Karena mahasiswa tersebut merasa dengan membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum belajar dan menentukan waktu yang akan sangat efisien. Nah, yang terakhir yang saya bahas yaitu rekayasa ide. Faktor guru dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu fisik dan psikis. Seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi pada proses pembelajaran yaitu pertama kondisi fisik. Kondisi fisik ini dibagi menjadi 2, kondisi kesehatan fisik secara umum, yang kedua kondisi fungsi indrawi, dan yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi psikis dibagi menjadi 2. Yang pertama suasana kejiwaan guru, yang kedua kompetensi pedagogis, kepribadian sosial dan profesional dan dari seseorang guru. Yang ketiga, faktor siswa hampir sama dengan guru. Faktor siswa juga dapat ditinjau dari aspek fisik dan psikis. Kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum. Yang kedua, kondisi fungsi indrawi. B. Kondisi psikis. Kondisi psikis siswa meliputi bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan. Sekian dari video project yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.